Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya pada mata kuliah seminar pendidikan matematika pada pertemuan ketiga. Saya akan ulang kembali bagaimana rambu-rambu tentang makalah ilmiah. Pertama-tama yang menjadi dasar dan kerangka bagaimana menilai karya tulis ilmiah adalah dihadapkan dengan menyelidiki 3 aspek. Yang pertama, bahwa makalah ilmiah itu jelas sekali ontologi. Kemudian yang kedua, epistemologi. Dan yang ketiga adalah aksiologi. Apa sih ontologi? Secara sederhana, ontologi adalah hakikat dari pengetahuan itu sendiri. Yang kedua, epistemologi adalah bagaimana cara mendapatkan dari pengetahuan itu. Dan yang ketiga, apa guna dari pengetahuan tersebut. Ada beberapa jalan yang dapat dilakukan oleh manusia untuk memperoleh pengetahuan, yaitu melalui jalan berpikir atau thinking, kemudian juga yang kedua mengindra, yang ketiga firasat, dan yang keempat adalah percaya atau believing. Dalam hal ini pada pertemuan yang lalu saya sebut bahwa gagasan atau ide muncul dari beberapa hal, salah satunya fenomena, kemudian isu-isu aktual. Nah, apabila dibandingkan dengan pernyataan hari ini, yaitu bahwa gagasan itu juga akan muncul dari kegiatan berpikir Anda, kemudian kegiatan indera dari mata, kemudian mengamati dan sebagainya, mendengar, kemudian bagaimana membuat firasat, dan kemudian kedua kepercayaan. Apa sih masalah? Ya, secara sederhana masalah itu ada kesenjangan antara kenyataan dan harapan. Ada kesenjangan antara nilai ideal dengan kenyataan. Sebagai contoh bahwa kalau pada pertemuan yang kedua saya ambil contoh bagaimana asesmen tentang nilai-nilai karakter pada masa pandemi ini, tentu ada problem di situ, kesenjangan. Misalnya karakter diinginkan ideal, tapi kenyataannya misalnya tidak menjadi ideal. Ada apa ini? Yang bagaimana ini? Dan seterusnya dan seterusnya. Selanjutnya, saya akan melakukan beberapa pertimbangan dengan 3 prinsip. Bagaimana meninjau dari topik pertama adalah pada topik tersebut yang Anda ajukan, saya akan bertanya, masalah ilmiah apa sih yang dicari? Kemudian yang kedua, bagaimana cara mencarinya atau cara menyelesaikan masalahnya? Dan yang ketiga, bagaimana Anda menafsirkan dari masalah tersebut? Dari 3 prinsip ini, kemudian saya pertimbangkan, maka saya akan memutuskan apakah topik atau judul yang Anda ajukan adalah layak untuk itu. Secara acak saya ambil salah satu judul atau salah satu topik yang diajukan oleh mahasiswa. Judul yang pertama adalah pengaruh video pembelajaran berbantuan aplikasi KineMaster materi SPLDV terhadap hasil belajar siswa kelas 7 SMP. Nah, silakan Anda cermati judul. Pengaruh video pembelajaran berbantuan aplikasi KineMaster materi SPLDV terhadap hasil belajar siswa kelas 7 SMP. Pertanyaan saya dari judul ini saja, apakah sudah efektif atau belum? Menurut saya tidak efektif. Kemudian ada beberapa alasan, saya bacakan alasannya. Siswa diharapkan mampu memahami materi SPLDV meskipun melalui media pembelajaran berupa video. Menurut Sukiman, menyatakan media video pembelajaran adalah seperangkat komponen atau media yang mampu menampilkan gambar sekaligus suara yang digunakan dalam proses belajar mengajar, memiliki banyak manfaat dan keuntungan. Di antaranya adalah video merupakan pengganti alam. Tentu saja jawabannya tidak. Kalau tidak, berarti tidak layak untuk dijadikan bahwa itu alasan utama bahwa video pembelajaran harus berbantuan aplikasi KineMaster. Maka judul ini mau ke arah mana?
topik ini mau kemana anaknya. Ini tentu saja game master. Kemudian yang kedua, dari alasannya bahwa ternyata video pembelajaran itu sudah jelas berpengaruh terhadap motivasi terutama. Coba dilihat di alasan di situ bahwa video dapat menggambarkan suatu proses secara tepat dan dapat dilihat secara berulang. Video juga mendorong dan meningkatkan motivasi siswa untuk tetap belajar. Jadi pertimbangannya dengan judul seperti ini, dengan alasan yang juga tentu saja belum dirumuskan secara efektif. Maka tentu saja apabila ditanya apakah ini layak untuk dijadikan makalah ilmiah, jawaban saya belum. Maka apa yang harus diperbaiki? Yang harus diperbaiki adalah bukan membuat makalah ilmiah pengaruh. Jadi seharusnya bukan pengaruhnya. Dalam konteks ini tentu saja yang paling penting adalah bagaimana membuat video pembelajaran. Tetapi video pembelajaran itu menjadi efektif, kemudian juga efisien. Efektif ditinjau dari keberhasilan ketercapaian belajar dari murid. Efisien adalah memerlukan waktu dan biaya yang murah. Nah, dua hal ini tentu saja judul yang diajukan harus diubah. Berarti kan nanti ada satu masalah. Apa sih masalahnya? Yaitu saran saya, bagaimana mengembangkan sebuah video pembelajaran bisa berbantuan aplikasi apa saja, tetapi video yang sudah dikembangkan tersebut menjadi sebuah sumber belajar, dan sumber belajarnya adalah sumber belajar yang efektif dan efisien. Itu saran perbaikan. Jadi kalau mau mengangkat dari tema ini, yaitu tentang video pembelajaran, tentu saja temanya bukan mencari apakah video itu berpengaruh atau tidak terhadap hasil belajar, tapi justru meningkat ke lebih awal supaya lebih ada manfaatnya, yaitu bagaimana mengembangkan video, dan video yang dikembangkan itu menjadi sumber belajar yang efektif dan efisien dan bisa digunakan oleh guru, dan kemudian hasilnya pun juga efektif. Dengan kata lain, melalui video tersebut guru bisa mengajarkan SPLDV secara maksimal. Penerapan pembelajaran matematika dengan model project based learning terhadap hasil belajar pertidaksamaan linear satu variabel siswa kelas 7, bahwa penerapan pembelajaran matematika dengan PBL di MTS itu diterapkan. Itu pertama. Yang kedua, bagaimana cara menerapkan? Nah, kalau kedua pertanyaan tersebut terjawab, makanya ketika saya membaca alasan yang diajukan, yaitu alasannya adalah pembelajaran matematika dengan metode project based learning dapat mensiasati sesuatu seperti metode project based learning ini diperkarsai oleh hasil implikasi dari surat edaran dan seterusnya. Anda bisa baca sendiri, dan alasan ini tidak terkait secara jelas dengan judul yang diajukan. Seharusnya kalau memang judul ini atau topik ini akan dijadikan makalah, tentu saja alasannya adalah bahwa pernah menerapkan atau pernah mengamati penerapan. Yang kedua, bagaimana jalan ceritanya atau bagaimana kegiatan belajar mengajar dengan menggunakan PBL di madrasah yang diajukan ini. Bagaimana hasilnya? Kemudian, apakah ada kendala? Apakah ada hambatan? Nah, jika itu ada semua bahan-bahannya, baru saya sama dengan judul yang pertama, maka saya sarankan perbaikan saja. Perbaikan ini bukan dengan satu masalah, yaitu bagaimana penerapan PBL pada masa pandemi di madrasah.